Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat khusus buat teman-teman yang mengikuti kelas Adobe bersama saya. Langsung saja, ini merupakan kelas Adobe materi ilustrasi bagian pertama. Nah, buat teman-teman, silakan dibuka Adobe Illustrator-nya, kemudian pilih Create New di sini. Pastikan untuk satuannya pilih pixel di sini. Gunakan ukuran 1080 x 1080. Untuk color mode-nya di RGB dan untuk rasternya di 72 ppi. Oke, tinggal create saja. Mungkin mouse-nya belum saya nyalakan di sini. Nah, oke, saya nyalakan terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti kelas ilustrasi bersama saya menggunakan Adobe Illustrator, saya asumsikan teman-teman sudah mengatur workspace-nya sama seperti yang saya buat seperti ini ya. Di sini ada color menggunakan slider RGB atau HSB. Di sini ada layer dan yang lainnya. Ini adalah materi ilustrasi bagian pertama. Jadi teman-teman silakan buat dua objek berupa elips di sini seperti ini. Nah, seperti itu. Jika teman-teman teliti, bagian elips ini, bagian pinggirannya ini ada outline ya, ada outline. Silakan hilangkan di bagian sini. Di sini ada dua, ada fill, ada stroke. Stroke-nya kita naikkan ke atas, kemudian dicentang di sini, disilang. Kemudian fill-nya naikin lagi. Oke, bagus. Sekarang untuk objek yang elips ini, oh iya, untuk membuat objek elips biar bulat sempurna ya, biar nggak gepeng seperti ini ya, teman-teman buatnya sambil menahan shift gitu ya, sambil menahan shift, maka dia akan bulat sempurna. Baik, coba teman-teman pilih selection tool sini, duplikat objeknya dengan cara menahan alt kemudian drag ke pinggir seperti ini. Bagus. Sekarang saya minta yang ini dibuat warnanya menjadi hitam dan ini dibuat warnanya menjadi krem bagian sini. Rekomendasi dari saya, gunakan slider HSB ya, hue, saturation, dan brightness, biar mudah nantinya untuk mencari warna pudar begitu ya. Nah, untuk warna krem sekitar sini. Baik, kalau sudah, atur ini ke sini, letakkan di bagian sini. Kalau teman-teman balik misalkan ya, yang hitamnya di atas, coba dibuka di bagian layernya sini. Nah, ini bagian layernya, yang hitamnya taruh di bawah begitu. Baik, sekarang buat lagi elips kecil seperti ini, tidak perlu tahan shift, ya, silakan miringkan ini. Bagus. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman duplikat untuk objeknya, lalu kemudian di flip di bagian properti di sini. Kalau ini belum kebuka, buka bagian propertinya di sini. Buat teman-teman yang belum ada properti, silakan dicari di Windows ini, cari properti, bagian properti. Nah, properti ya, nanti buka properti, di sini ada bagian sini. Ini kalau klik sembarang di opsi tadi tidak ada, jadi diklik dulu objeknya, kemudian diklik di sini. Oke, bagus. Sekarang yang ini taruh di sini, yang ini taruh di sini. Nah, bagus. Untuk panel yang tidak digunakan, silakan teman-teman tutup saja. Baik, bagus. Saya minta buat lagi elipsnya, tidak perlu tahan shift. Ya, fleksibel saja, bisa style. Silakan atur warnanya jadi warna putih. Buat lagi elips di sini. Nah, biar warnanya terlihat berbeda, gunakan warna apa saja. Ini sebagai trimmer nantinya. Taruh di sini. Oke, kalau mau lurus, diseleksi dua objek ini, kemudian pilih tengah sini ya. Pastikan yang hijaunya ini di atas, di depannya. Select dua objek ini, pergi ke panel Pathfinder di bagian sini, kemudian pilih nomor 2 ini, minus front, maka jadi seperti ini hasilnya. Oke, taruh di sini. Silakan improve saja, tidak perlu sama dengan punya saya. Nah, ini kalau misalkan terlalu lebar seperti ini, silakan diatur kayak gini. Ini terlalu tinggi, terus, nah ini ya.
Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ya, kita buat apa sekarang ya, buat wajah anak ya, buat wajah. Kalau sudah, kita buat lehernya nanti. Buat lehernya, pergi ke bagian sini, rectangle tool, pilih rectangle tool, teman-teman buat saja seperti ini. Nah, kebetulan warnanya putih karena kita mau buat leher ya. Buat leher berarti warnanya sama dengan kulitnya ini. Nah, dalam keadaan terseleksi, pilih eyedrop di sini, eyedropper, lalu kemudian diklik yang ini. Maka dia warnanya akan mengikuti ini. Pilih direct selection tool atau panah yang putih ini, seleksi 2 anchor point bagian atas. Seleksi 2 anchor point bagian atas, kemudian pilih scale tool di sini. Ya, posisikan untuk kursornya, mouse-nya di bagian kanan, kemudian klik tahan tarik ke kiri. Oke, bagus. Kemudian sekarang pilih kurvatur yang ini, pilih kurvatur. Ya, ini tarik bagian sini. Sorry, saya ulang. Pilih kurvatur. Dalam keadaan aktif, klik di sini, kemudian tarik. Oke, bagus. Nah, kalau mau meresize, mau memperbesar, memperkecil, biar aspek rasionya tetap, teman-teman tahan shift-nya ya. Tahan shift-nya. Kalau tidak ditahan shift, nanti jadi gapping seperti ini. Tahan shift-nya. Bagus seperti ini. Ini kita improve saja ya. Nah, kayak gitu. Taruh di sini. Ya, bagusnya sih ditaruhnya di belakang ya, tapi nggak apa-apa. Ditaruh di depan. Kalau miring kayak gini, teman-teman seleksi aja. Kalau oh sorry, ini belum kita grup ya, nggak apa-apa. Kita pakai pilih aja, taruhnya di ini kayak gini. Bagus. Nah kalau sudah, kita seleksi semuanya, total, klik kanan, kemudian grup. Nah, di sini ada grupnya. Boleh kasih nama misalkan wajah. Nah bagus ya. Tahan shift-nya, resize. Oke, kita buat ini, buat badannya. Badannya seperti ini. Terus pilih warnanya, warna apa saja. Ini nanti untuk bajunya. Kalau saya pilih warna biru misalkan ya. Nah, kalau saya gunakan warna biru nanti partnya tidak kelihatan ya. Saya akan ubah warna partnya. Di sini menggunakan, kalau teman-teman mau ngikutin, klik 2 kali di bagian layer sini. Pilih warna ini, ganti menjadi warna yang lebih terang, yang mudah dilihat. Oke. Tutup dulu kemudian buka lagi, maka dia partnya akan berubah menjadi warna pink karena sesuai dengan warna yang saya pilih tadi. Oke, sekarang gunakan lagi part direct selection tool, seleksi 2 anchor point bagian atas. Oke, yang titik ini namanya anchor point, yang bulat ini namanya point radius. Oke, tarik bagian point radiusnya. Saya ulangi, tarik bagian yang bulatnya ini, jangan yang kotaknya, tarik ke dalam begitu. Saya gunakan selection tool, taruh ini di bagian sini ya, tahan shift untuk memperkecilnya biar karena saya ingin wajahnya di depan, bajunya di belakang. Teman-teman di bagian sini bisa turunin ke bawah ya, awas masuk ke dalam grupnya. Baik, sekarang kita sudah dapat badannya. Kita buat lengannya. Buat lengannya seperti ini. Bagus. Kalau sudah buat lengannya, ya buat rectangle rectangle buat lengannya, gunakan direct selection tool. Nah, seleksi. Buat teman-teman yang penjelasan saya kecepatan, diulang-ulang saja ya. Oke. Gunakan buat rectangle, kemudian direct selection tool, panah yang putih, seleksi 2 anchor point bagian atas, ambil point radiusnya sampai mentok begitu, sampai mentok. Kemudian putar lagi, oper ke bagian sudut sampai si kursornya itu bentuknya melingkar. Diputar, kalau sudah diputar. Nah, saya ingin warna lengannya ini warnanya memiliki warna lebih gelap daripada bajunya, Oke. Caranya, nah sekali lagi saran saya gunakan HSB di sini. Karena HSB di sini ada slider brightness. Jadi kalau ini kita turunkan, maka warnanya otomatis akan lebih gelap. Buatnya satu aja dulu, biar bisa simetri, biar ukurannya kongruen. Kalau buatnya nanti terpisah, nanti ukuran lengannya nanti bakalan berbeda. Jadi buatnya satu aja dulu. Kalau sudah, baru duplikat, pergi ke panel property lagi, klik horizontal. Nah, ini panelnya kita tutup saja kalau sudah tidak dipakai. Ini taruh di bagian sini. Teman-teman select ini, lengan yang ini, kemudian tahan shift, klik yang ini. Nah,
Kalau teman-teman lihat di sini untuk objeknya dua-duanya terseleksi. Silakan turunkan ke bawah. Teman-teman bisa cara seperti ini, klik kanan, arrange di sini. Nah, di sini ada bring to front atau naik ke atas. Kalau ini bring to back atau turun ke bawah banget. Ya, kita taruh yang ini aja. Klik di sini. Maka dia akan turun ke bawah atau pergi ke belakang semua gitu ya. Di sininya juga objeknya ke belakang semua. Baik. Selanjutnya akan kita buat kakinya atau celananya. Teman-teman langsung buat rectangle. Kalau sudah, gunakan direct selection tool. Perhatikan di sini saya menggunakan part warna merah muda ya, warna merah muda. Di sini untuk partnya nyala semua, merah semua. Kalau saya klik satu di sini, nah yang lain berubah menjadi warna putih, hanya satu ini yang warnanya pekat begitu ya. Ini tandanya untuk anchor ini aktif. Silakan klik lagi, kemudian geser tarik ke kiri. Nah, bentuknya seperti itu. Kalau sudah, ini kita duplikat. Caranya Alt, duplikat, klik lagi. Jadi buatnya satu dulu biar apa? Biar simetri gitu ya. Jangan buat satu-satu, nanti nggak simetri. Nah, kalau teman-teman terjadi seperti ini, pengen dilurus-lurusin, sebenarnya ada di bagian sini ada namanya Smart Guide ya, cuma saya tidak aktifkan. Kalau pengen lurus bagian atasnya, teman-teman seleksi bagian dua objek ini, kemudian pilih yang ini nih, ada rata atasnya, klik, tuh, jadi rata dia. Select dua-duanya, kemudian taruh di sini. Kalau sudah begini, silakan di-improve saja, tidak perlu tahan shift. Nah, di-improve seperti ini. Kalau sudah, silakan turunkan dua objek ini ke bawah. Nah, kalau satu-satu kayak gini kan nggak enak ya. Enak kayak tadi, jadi klik kanan, pilih arrange di sini, kemudian send to back gitu ya. Baik, untuk zoom outnya control minus gitu ya. Kita buat lengannya sekarang. Buatnya yang sederhana aja ya, tidak perlu pakai jari. Buat seperti itu, pilih eye drop, kemudian klik bagian mukanya. Nah, sekarang pilih direct selection tool, pilih bagian anchor point bagian bawah, kemudian maksud saya tarik ke dalam sampai mentok ya. Buat miring ya. Di sini gunakan piling saja, usahakan kemiringannya sama dengan itunya. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa diperkecil kayak gini ya, ini kan nggak bisa dikecilin ya. Kalau terjadi kasus seperti ini, teman-teman pergi ke panel transform. Kalau belum ada, silakan dicari di Windows, namanya transform. Klik transformnya, maka teman-teman akan melihat opsi cek di sini. Silakan cek scale cornernya dan cek scale stroke-nya. Di situ di close lagi. Ini sekarang baru bisa kita kecilin. Nah, taruh di bagian sini. Kemudian mau langsung ditaruh ke belakang juga boleh. Ini ada shortcutnya ya kalau mau diturunin ke belakang. Nah, shortcutnya kontrol, kalau ke ini depan kurung siku yang kanan, kalau ke belakang kurung siku yang kiri. Kita coba kontrol kurung siku ke kiri. Nah, begitu ya. Kalau sudah, ini duplikat, tahan Alt, duplikat, flip lagi, taruh di sini. Oke, baik, kita buat kakinya sekarang. Buat kakinya mudah, rectangle aja kayak gitu ya. Taruh di sini. Ya, kontrol kurung siku yang kiri. Terus kalau misalkan pas diklikin kurung sikunya nggak ke belakang, terus aja klikin. Kita ulang ya. Perhatikan, kalau saya klik tekan kontrol sama kurung siku ke kiri, nah teman-teman bisa lihat di bagian layar yang aktifnya ini. Tuh, lihat, dia akan turun ke bawah. Nah, kalau sudah di bawah, selanjutnya kita akan buat sepatunya gini. Buat rectangle tapi jangan terlalu panjang, jangan terlalu persegi. Gunakan direct selection tool, kemudian select bagian atasnya. Ya, begitu. Ini cara ini teman-teman saya yakin udah bisa ya. Nah, gitu. Baik, kalau sudah pilih aja warnanya bebas. Kan warna kayak gitu. Taruh di sini. Nah, ini nggak perlu pakai shift aja kayak gitu ya, nggak apa-apa bebas. Nah, gitu. Taruh di sini,
Oke, terus nah kita buat ilustrasi sederhana. Oke, mantap. Kita buat ininya. Kita buat apa? Bayangan kerahnya ya. Saya akan gunakan warna ini. Saya akan pilih ini, klik sekali. Nih, klik sekali, kemudian ambil itunya. Kecilin. Kalau sudah, taruh di sini. Nah, jadi kayak apa tuh? Kancing gitu ya. Kancing. Buat lagi satu mirip kayak barusan, caranya kayak gitu. Pakai direct selection tool, klik yang ini, tarik. Oke, bagus. Ini kita kecilkan. Jangan lupa tahan shift biar nggak gepeng. Kalau mau gepeng ya nggak usah tekan shift. Jadi kalau nggak mau gepeng, misalkan ini ya. Nah, ini kalau mau meresize ini, kalau mau gepeng ya udah nggak usah tekan shift gitu ya. Tapi kalau mau aspek rasionya tetap sebangun, silakan tahan shift. Oke, baik. Ini untuk video tutorial materi ilustrasi bagian pertama ya. Silakan teman-teman pelajari, kemudian buat yang belum mengerjakan tugas ini silakan buat di rumah ya. Ini semua objek ini akan saya grup semua ya. Grup. Silakan kasih nama grupnya. Misalkan adik. Oke, sip. Buat yang belum di save aja. Saya akan save-nya di sini ya. File, save kayak gitu ya. Nah, silakan cari foldernya tempat teman-teman naruh. Kemudian kasih nama di sini. Ilustrasi 2025 Januari tanggal 16. Oke, save. Nah, ini nggak perlu diotak-atik, tinggal oke. Oke, baik. Paling itu saja untuk materi ilustrasi bagian pertama. Silakan teman-teman pelajari di rumah. Ini sangat sederhana. Mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.